tulisannya kitab suci apa nih? Injil, ya. Kalau ada misionaris mendatangi Bapak Ibu, ini adalah kitab Injil yang apa namanya? Yang disebutkan di dalam Quran gitu. Gimana kira-kira pandangan Bapak Ibu? Hah? Gimana Pak? Tidak menerima? Tidak. Yang lain? Menerima nggak? Tidak ya. Tapi di dalam sini tulisannya apa nih Pak? Isa Al-Masih. Ada tulisan Isa Al-Masih nih di sini ya. Jadi mereka mencetak kitab ini yang disebut dengan apa namanya? Bible ini. Di dalamnya ada kisah-kisah. Mereka menulisnya dengan nama Isa Al-Masih di sini. Ya, kemudian di depannya mereka menulis dengan sebutan Injil. Nah, kita sebagai umat Islam harus hati-hati ketika kita melihat ini ya. Kitab ini di daerah-daerah ini banyak dibagikan kepada rumah-rumah orang Islam. Banyak dibagikan. Saya sudah ada videonya ya. Ketika orang-orang kita menerima kitab ini yang dibagikan oleh mereka secara gratis. Nah, ketika mereka membagikan tujuannya apa Pak kira-kira Pak? Tujuannya apa Pak kira-kira? Hah? Mereka ingin gitu ya. Itu yang sering dilakukan. Apa yang sering dibicarakan oleh orang-orang seperti itu ketika mengajak orang-orang Islam untuk masuk ke agama Kristen? Mereka sering mencomot-comot ayat Quran, kemudian menafsirkan dengan tafsiran sendiri. Ya, contoh misalnya di dalam Quran surat Maryam ayat 71 dikatakan bahwa semua manusia akan mendatangi neraka. Tulisannya begitu ya. Terus apa Pak? Lanjutannya bagaimana? Semua manusia akan mendatangi neraka dan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah ditetapkan gitu istilahnya. Mereka nanti akan mencoba menafsirkan begini. Tuh, kamu mau jadi muslim kalau kamu harus masuk neraka gitu. Tulisannya terjemahnya mendatangi gitu. Tapi dipelintir sama mereka memasuki gitu. Paham ya maksud saya? Padahal di situ yang dimaksud adalah semua manusia itu siapa? Muslim iya, non muslim juga iya. Artinya apa? Mendatangi, diperlihatkan gitu ya. Tetapi ada ayat yang ke-72-nya bahwa orang yang bertakwa akan diselamatkan, orang yang zalim akan ditinggal dalam keadaan berlutut. Itu ayat yang ayat ke-71 itu sering banget dipakai oleh misionaris. Untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Dan sudah banyak kasus yang terjadi. Nah, nanti ada lagi. Misalnya Quran surat Maryam ayat 28 yang mengatakan ketika Siti Maryam membawa bayi Nabi Isa alaihissalam ke kaumnya, ketika kaumnya mengatakan wahai ukhta Harun gitu. Ya, menyebut Siti Maryam dengan sebutan apa? Ukhta Harun. Diterjemahkan apa? Saudara perempuan Harun. Gitu. Ya, contoh nih. Nanti dia akan berkata begini. Ini Harun siapa yang disebut dengan saudara daripada Maryam gitu. Otomatis yang paling banyak atau populer atau pendapat itu adalah Harun adalah abangnya Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Nanti mereka akan berkata, bagaimana ceritanya Maryam ibunya Nabi Isa kok bisa disebut saudara perempuan Nabi Harun alaihissalam yang jaraknya jauh sekali, jaraknya kira-kira 1300 tahun. Wah, berarti salah dong Quran. Gimana kalau kita mendengar seperti itu? Ada yang sudah pernah mendengar tuduhan seperti ini? Ada yang sudah pernah? Belum ya? Belum. Nah, itu ayat sudah sering sekali dipakai ya, oleh misionaris-misionaris, terutama ketika mereka mendekati orang Islam
untuk mencoba membuktikan bahwa ada kesalahan dalam Quran. Itu sering dipakai. Jawabannya bagaimana? Jawabannya, Ukhta Harun, yang disebut dengan Ukhta Harun, itu artinya memang bisa saudara perempuan, tetapi juga bisa artinya apa? Keturunan. Begitu, ya. Jadi Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, itu memang kalau kita cek dari silsilahnya, memang dia adalah keturunan dari siapa? Dari suku Lewi. Suku Lewi itu adalah salah satu suku dari Bani Israel yang memang menjadi leluhur daripada Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka itu kaum Yahudi ketika melihat Maryam mempunyai anak tanpa suami, makanya mereka mengatakan apa? Ya uta Harun, ayahmu bukan seorang apa? Penjahat, ibumu bukan seorang pezina. Artinya apa? Artinya mereka menuduh Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, sebagai apa? Sebagai pezina. Ya, dengan mereka menyebutkan ya uta Harun, artinya kamu ini keturunan Nabi, gitu ya. Kamu ini keturunan Nabi, bapakmu bukan seorang penjahat atau yang buruk perangai, ibumu bukan seorang pezina. Tapi bagaimana ceritanya kamu bisa punya anak tanpa suami? Nah, siapa yang membela Maryam ketika dituduh seperti itu? Nabi Isa alaihissalam yang membela. Ketika masih bayi, Nabi Isa alaihissalam ketika masih dibuayan ibunya, dia yang membela ibunya, ya. Dia yang mengatakan di ayat ke-30-nya bahwa aku adalah hamba Allah dan aku diberikan apa? Kitab Injil, gitu kan? Nah, sekarang ini tadi adalah jawabannya bahwa yang disebut dengan Ukhta Harun itu adalah bisa disebut sebagai keturunan orang soleh. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mughirah pernah pergi ke Yaman, ke tempat orang-orang Kristen di Najran, ya. Ini sahabat juga ditanya sama orang-orang Kristen di Najran, bagaimana ceritanya di dalam Quran kamu menyebut bahwa Maryam saudara perempuan Harun, padahal Harun dan Maryam itu jaraknya jauh sekali. Sahabat ini tidak sempat menjawabnya. Kemudian ketika dia kembali ke Madinah, dia melaporkan kepada Rasulullah dan menanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bagaimana? Mengapa tidak kau jelaskan kepada mereka bahwa mereka atau kaum Bani Israel sering menyebut orang dengan menyebut orang-orang soleh sebelumnya, gitu ya. Itu jawabannya. Nah, saya ingin membawa ayat ini juga untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa tadi yang disebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30 ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah dan dia menerima kitab Injil. Nah, saya ingin sharing sama Bapak Ibu nih, yang disebut dengan kitab Injil oleh Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi, apakah itu buku atau mushaf yang jatuh dari langit diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Kira-kira gimana Pak? Bukan ya? Nggak mungkin ya, masa masih bayi diberikan jatuh kitab jatuh dari langit, itu kan nggak mungkin. Jadi artinya kitab di situ bisa disebutkan apa? Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kapan? Pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju ya? Nah, kalau begitu, apakah Nabi Isa alaihissalam yang menulis mushaf yang disebut dengan kitab Injil pernah mendengar atau membaca itu Pak? Belum ya, sepertinya ya. Belum ada cerita ya bahwa Nabi Isa alaihissalam menulis sendiri kitab Injil, belum ya. Yang namanya wahyu bagaimana Pak? Wahyu itu kan diterima oleh Nabi, langsung masuk ke dalam kalbunya, kemudian Nabi ini mengajarkan kepada kaumnya atau umatnya. Itulah yang disebut dengan wahyu atau kitab, gitu ya. Kitab di dalam bahasa Arab itu artinya memang bisa berupa wahyu yang dibukukan atau yang ditulis, tetapi juga bisa berupa apa? Artinya ketetapan, hukum atau perintah, gitu, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk kaum tertentu. Begitu Pak ya? Setuju ya? Jadi kitab Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul ya? Nah, kalau begitu, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, ya, kan di surat An-Nisa ayat ke-157 kan dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, ya kan? Tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan, betul? Nah, ketika itu kan Nabi Isa alaihissalam diangkat, gitu ya. Diangkat ini memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan diangkat bersama jasadnya, nanti ada sebagian kecil yang berpendapat bahwa yang diangkat adalah derajatnya, gitu ya. Tetapi ketika Nabi ini sudah diangkat, kemana wahyunya? Kira-kira kemana wahyunya? Ngikut sama nabinya, gitu kan? Karena wahyu itu ada di dalam qalbu Nabi, betul? Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu nih ketemu misionaris, ditanya, misalnya mereka membawa kitab nih ya, menunjukkan kepada Bapak Ibu nih, ini ada kitab yang ada tulisannya begini Pak, tulisannya Injil gitu. Nah ini, saya buat contoh nih, ada tulisannya kitab suci, apa nih? Injil, ya. Kalau ada misionaris mendatangi Bapak Ibu, ini adalah kitab Injil yang apa namanya? Yang disebutkan di dalam Quran gitu. Gimana kira-kira pandangan Bapak Ibu? Hah? Gimana Pak? Tidak menerima? Tidak. Yang lain? Menerima nggak? Tidak ya. Tapi di dalam sini tulisannya apa nih Pak? Isa Al-Masih. Ada tulisan Isa Al-Masih nih di sini ya. Jadi mereka mencetak kitab ini yang disebut dengan apa namanya? Bible ini, di dalamnya ada kisah-kisah, mereka menulisnya dengan nama Isa Al-Masih di sini. Ya. Kemudian di depannya mereka menulis dengan sebutan Injil. Nah, kita sebagai umat Islam harus hati-hati ketika kita melihat ini ya. Kitab ini di daerah-daerah ini banyak dibagikan kepada rumah-rumah orang Islam. Banyak dibagikan. Saya sudah ada videonya ya. Ketika orang-orang kita menerima kitab ini yang dibagikan oleh mereka secara gratis. Nah, ketika mereka membagikan tujuannya apa Pak kira-kira Pak? Tujuannya apa Pak kira-kira? Hah? Mereka ingin mendekati orang Islam supaya lebih mengenal agama mereka. Nanti tujuannya untuk menarik orang Islam untuk masuk agama mereka. Itu ya tujuannya ya. Nah, saya lanjutkan tadi pertanyaan saya, apakah ini yang disebut dengan Injil yang disebut oleh Quran? Ya, bukan. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa yang disebut dengan Injil di dalam Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Ketika Nabi Isa sudah tidak ada, ya wahyunya sudah ngikut. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah diceritakan menulis sendiri kitab Injil, ya. Dan tidak pernah kita mendengar bahwa Hawariyun juga menulis kitab Injil, betul ya? Nah, jadi ketika Bapak Ibu misalnya, Sebagian. Kenapa? Suaranya kurang. Oh, yang di belakang kurang jelas ya? Oke. Jadi yang ini perlu pakai nggak? Dua ini. Oke. Jadi double suaranya ya. Mudah-mudahan buatnya nambah nih kalau double begini.